Shalom saudara-saudara yang menerima kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberikan kita tubuh yang sehat dan rohani yang kuat, agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena kami telah melalui sepanjang hari ini dengan baik bersamamu. Engkau telah menuntun dan mengarahkan kaki kami sehingga kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang saat kami berada di penghujung hari dan akan segera masuk dalam peristirahatan, kami mau terlebih dahulu disegarkan oleh firman-Mu. Kami mau masuk dalam persekutuan yang indah bersama-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, biarlah suara-Mu memberikan damai sejahtera bagi kami malam ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, apakah saudara tahu mata uang logam Rp1.000 yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 1996? Mata uang logam itu bergambar kelapa sawit yang terbuat dari dua jenis logam, yaitu bagian lingkaran luar terbuat dari logam cupronikel dan lingkaran dalam terbuat dari logam aluminium bronze. Jika kita mengecek harganya di Tokopedia, maka kita bisa melihat harga yang bervariasi, mulai dari yang paling murah seharga 3.500 sampai dengan puluhan juta. Mata uang logam kelapa sawit ini bernilai lebih tinggi dari nilai sebenarnya, yaitu Rp1.000, karena ia dihargai oleh para kolektor uang logam. Para kolektor ini melihat keunikan dari desain dan bahan uang logam ini, sehingga bersedia membayar harga yang lebih mahal. Namun demikian, harga yang bersedia dibayar oleh para kolektor uang logam bervariasi, tergantung penilaian mereka masing-masing terhadap uang logam itu. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 8-10 yang menulis tentang sebuah dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perempuan dalam cerita tersebut menghargai sebuah dirhamnya yang hilang, sehingga merasa layak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Artinya, dirham yang hilang itu bernilai tinggi di mata perempuan yang mencarinya, dan seperti itu juga nilai kita di mata Tuhan. Meskipun kita adalah orang-orang yang terhilang, ditutupi oleh debu dan kotoran dunia, tetapi Tuhan melihat nilai kita yang sesungguhnya. Ia merasa layak untuk menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari kita dengan cermat sampai ia menemukan kita. Tidak peduli seberapa kotornya kita, ketika ia menemukan kita, ia akan membersihkan kita dan memakai kita sebagai alat dalam kerajaannya. Tidak peduli seberapa jauhnya kita sudah terhilang,
Tuhan pasti bisa menemukan kita kembali. Orang lain mungkin saja tidak menghargai kita karena segala kelemahan dan kegagalan kita. Namun Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang selalu melihat yang terbaik dalam diri kita. Ia melihat potensi kita yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan kabar gembiranya, Ia selalu mengasihi dan mencari kita ketika kita terhilang. Saudaraku yang terkasih, kita tidak harus menjadi seorang yang istimewa dan hebat untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita baca Amos 7 ayat 14. Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termaksud golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Amos adalah seorang nabi yang tadinya adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Latar belakang keluarga kita, pendidikan kita, penghasilan kita, kesuksesan kita, semuanya bukanlah tolak ukur nilai kita di mata Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita dan potensi kita di masa depan. Jadi, jika hari ini kita merasa terhilang dari Tuhan dan kita merasa telah melakukan begitu banyak dosa, janganlah merasa diri kita tidak berharga dan tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 menulis demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Tuhan berkata bahwa Ia mengasihi dan menghargai kita, dan Ia akan mencari sampai menemukan kita apabila kita terhilang dan tertutup debu dosa dunia sekalipun. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam ini. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami dan menghargai kami, sehingga Engkau selalu mencari kami di saat kami terhilang. Engkau mengejar kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memberkati kami dengan tidur yang tenang, diliputi dengan damai sejahtera dari firman yang baru saja kami dengar, dan kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi kami dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam hidup kami. Kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah kami seperti tiang awan dan tiang api menuntun bangsa Israel di padang gurun. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau mendoakan kesejahteraan bagi bangsa kami. Bapa, berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah kami dengan persatuan dan kesatuan yang solid, sehingga musuh tidak beroleh keuntungan dari kami. Berkatilah kami dengan kemakmuran dalam bidang perekonomian dan kekuatan dalam bidang pertahanan keamanan negara. Kami mengundang campur tangan-Mu bagi Indonesia dan membawa Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.